Pada video kali ini gue mau memberikan sedikit impresi gue pada lensa ultra wide full frame terbaru Sony yang punya kualitas gokil. Tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan produksi konten kreatif, entah itu fotografi, videografi, dan review gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan sebelum kita masuk ke videonya, gue juga mau kasih tahu kalau kita ada server Discord yang berguna buat diskusi seputar konten kreatif ataupun teknologi. Jadi nyatu juga dengan channel Nyanteh, channel khusus teknologi kita. So, kalau kalian tertarik buat join, silahkan linknya ada di deskripsi. Nah, kayak yang udah gue kasih tahu di awal, kali ini gue mau membahas sebuah lensa ultrawide dari Sony yang masih sangat fresh. Ini adalah Sony 14mm f1.8 G Master. Dan dari angkanya aja kalian harusnya udah paham betapa wide-nya lensa ini. 14mm di sensor full frame. Tapi disclaimer dulu, gue nggak bisa bahas banyak karena Sony minjemin gue cuma sekitar 2 hari aja. Singkat banget, tapi gue harap tetap bisa jadi informasi yang berguna buat kalian. Sama mungkin Sony bisa memberi gue extra time lain kali. Oke, jadi lensa ini adalah salah satu dari jajaran lensa G Master Sony. So, kita bisa expecting kualitas yang maksimal dengan harga yang sepadan juga. Buat harga, gue belum dapat info mengenai harga jualnya di Indonesia nanti, tapi secara global dia dijual seharga 1.598 US dollar. Kalau udah ada harga Indonesianya, pas video ini tayang mungkin bakal gue taruh di deskripsi. Silahkan kalian cek aja. Nah, impresi pertama gue secara fisik sebenarnya cukup mengagetkan untuk sebuah lensa G Master. Bobotnya ini enteng banget buat dibawa-bawa di angka 460 gram. Dan untuk lensa full frame ultra wide 14mm dengan bukaan 1.8, lensa ini terbilang compact banget sehingga gua nggak kerepotan juga buat bawa-bawanya pakai sling bag peak design gua. Emang ketika gua pasangin dengan A7C sih lensa ini kelihatan agak gede, kayak yang kalian bisa lihat di sini juga proporsinya masih gedean lensanya kelihatannya. Tapi mengingat angka yang diberikan ini tetap terbilang compact banget. Walaupun enteng, build quality lensa ini juga tetap juara, obviously, karena harganya juga udah mantep. Dan dia membawa ring aperture yang declickable juga, dan gue suka ketika Sony memberikan fitur ini pada jajaran lensanya, dimana ring aperture ini bisa dibuat feel clicky dan bisa juga dibuat smooth. Dan itu somehow kepake banget. Dimana feel clicky itu bisa berguna buat fotografer biar aperture ringnya itu nggak muter tanpa disengaja, dan feel smooth pada ring aperture biasanya berguna buat videografer, dimana kita bisa merubah aperturnya saat record tanpa mengganggu hasil rekaman. Lalu secara fisik yang unik juga di sini dan masuknya agak ribet sebenarnya adalah lensa ini nggak punya filter thread di sisi depannya. Jadi kalian nggak bisa pasangin filter di depan lensanya. Tapi kalian tetap bisa menggunakan filter, cuma pakai filter dengan cutout khusus yang dipasangkan di sisi belakang. Yang kayaknya sejauh ini sih belum cukup common di Indonesia, masih agak susah buat dicari, tapi konsepnya cukup menarik buat diterapkan. Dan gua rasa itu memang terkendala dari bentuknya juga, dimana optik depannya tuh bener-bener condong banget, dan katanya sih kalau misalkan dipasangin filter bisa menghasilkan vignette juga. Buat performa sendiri, as expected dari sebuah lensa kelas atas Sony, semua berjalan dengan baik. Autofocus responsif, nempel terus dengan objek tracking, dan perpindahan fokus pun sangat sunyi. Jadi kualitas motornya udah pasti juara juga. Buat kualitas gambar, gue belum bisa tes banyak, tapi beberapa reviewer luar kayak Gerald Andon dan Jared Polin udah mengkonfirmasi bahwa gambar yang diberikan bagus, dan beberapa juga membuat komparasi dengan lensa Sigma. Mungkin kalau mau lebih in-depth pembahasannya, kalian bisa cek review-review mereka juga. Tapi buat gue pribadi sebagai impresi awal aja, lensa ini emang memberikan kualitas gambar yang cakep dengan dimensi dan bobot yang gampang buat dibawa-bawa. Dan sekarang gue juga akan tunjukin beberapa foto dan video yang diambil menggunakan kamera A7C ini dan juga lensa 14mm f1.8 G Master ini. Silahkan kalian set video ini ke resolusi tertinggi biar lebih jelas soal kualitas hasilnya.
Ya, itu tadi hasil foto-fotonya dan juga sedikit hasil videonya. Kalau kalian lihat retouch-nya agak ekstrim, kayak langit yang udah blown out tiba-tiba bisa jadi biru lagi, itu karena gua motret gambarnya pakai format RAW, makanya bisa post processing semantep itu. Kesimpulan gua buat lensanya sendiri sih jelas racun dan sangat gua rekomendasikan kalau kalian ada budgetnya. Dan pastinya kalau sesuai juga dengan workflow kalian, mungkin lebih cocok buat kayak landscape photographer, lalu arsitektur fotografer, karena memang pas gua tes juga kemarin dia tidak membengkokkan garis lurus, jadi masih tetap lurus dan itu menunjukkan kualitasnya yang tinggi juga. Sama mungkin kalau kalian bikin video yang ala-ala kayak film-film festival gitu ya, yang gambarnya tuh lebih berani dengan distort lensa wide. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit kesimpulan dari gua buat saat ini. Dan cukup singkat, tapi gua harap bisa cukup bermanfaat dan bisa jadi referensi pastinya buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Lalu join juga, jangan lupa buat join server Discord kita biar makin up to date dan bisa diskusi secara lebih mendalam. Kayak lensa ini mungkin bisa kita bahas lebih jauh di server Discord tersebut. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.